Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun masih menggunakan media daring melalui Google Meet ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita diberi kemudahan untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Saudara sekalian, pada perkuliahan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat program breadth-first search atau pencarian breadth-first search menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya harap Anda bisa mengikutinya dengan seksama agar nanti dapat diperoleh pemahaman yang dengan baik ya. Baik, kita mulai saja membuat programnya. Kalau secara teoritis sudah saya share ya beberapa waktu yang lalu materinya. Kemudian kita akan mengimplementasikan contoh kasus di breadth-first search ya, seperti di dalam slide ini. Bahasa pemrograman yang saya pakai adalah bahasa Java menggunakan editor NetBeans. Kita mulai ya, saudara sekalian. Pertama, Anda aktifkan dulu NetBeans-nya, ya. Kemudian bisa diterima ya. Halo, minta responnya. Mohon responnya. Halo? Halo? Kalau Pak, Yang tampil di layar Anda apa? kalau di HP, di HP Kenapa? saya masih Bapak. Ya? Masih ini Pak. Oh ya, belum saya share ya. Iya. Oh ya. Oke, saya share. Nah, ini di layar Anda muncul NetBeans ya. Oh ya Pak, Ya, halaman NetBeans ya. ya Pak halaman Nebin. Baik, kita mulai. Kita membuat dulu project ya, file new project ini ya, Java, kemudian Java application, kita next saja ya. Project ya, komponennya Java, projectnya Java application ya. Kita next. Nah, kemudian kita beri nama misalkan BFS gini aja ya, BFS. Kemudian kita finish ya. Oke. Nah, di BFS ini nanti kita bikin lagi new ya, di source packetnya ya. Kita klik kanan, kemudian kita new, kita bikin kelas ya. Oke, sementara ini dulu ya, yang main programnya di sini kelas BFS, biarkan dulu ya. Kemudian kita bikin new class untuk membuat simpul ya, kelas simpul ya. Bikin kelas simpul gini aja. Di BFS-nya kita bikin Java class. Oh ya, ini diaktifkan. Saya bikin kelas simpul. Ini, kemudian kita finish. Ya. Nah, di dalam kelas simpul ini kita tambahkan beberapa atribut ya yang berisikan nanti informasi mengenai simpul ya, karena kita akan membuat semacam
Bentar ya, saya rubah ininya, presentasinya untuk seluruh layar. Ya. Nanti kita akan membuat pohon ya, simpul pohon ya, pohon simpul yang berisikan nanti kondisi simpul satu persatu, mulai atribut isi dari kelas X dan Y, kemudian dia tercipta menggunakan aturan nomor berapa, kemudian simpulnya simpul nomor berapa ya, kita kasih nomor simpulnya mulai simpul ke 0 untuk simpul root, berturut-turut nanti anaknya dikasih nomor simpul secara berurutan. Kemudian atribut berikutnya adalah atribut dia anak dari simpul nomor berapa gitu ya. Jadi atributnya nanti ada nomor simpul, kemudian nomor simpul orang tuanya, kemudian aturan keberapa yang menciptakan dirinya, kemudian isi dari kelas X dan Y. Ya, contoh yang ini misalkan ini 00 itu simpul ke 0 sebagai root, simpul 4,0 itu artinya dia simpul nomor 1 ya setelah 0, simpul orang tuanya adalah 0 gitu ya. Kemudian aturannya dari 00 menjadi 4,0 itu aturan ke 1 ya. Kemudian isi kelas X-nya 4, isi kelas Y-nya 0 ya. Maksudnya begitu ya. Kita nanti akan coba membuat semacam ini. Oke, kita kembali ke Java-nya ya. Saya perbesar. Oke, kita buat atributnya integer, nomor simpul, ini aja biar enak dilihat. Ini simpul ortunya ya, jadi nomor simpul orang tuanya. Kemudian integer untuk aturan keberapa yang digunakan untuk menciptakan simpul dirinya itu. Kemudian isi kelas X ya, kita pakai kelas X ini, integer kelas Y. Oke, penulisan atribut semacam ini Anda bisa langsung jadi satu, nomor simpul, koma, ya integer, nomor simpul, koma, simpul ortu, koma, aturan, koma, kelas X, koma, kelas Y. Karena apa? Tipe datanya sama, integer ya. Kemudian kita bikin prosedur konstrukturnya ya, public simpul. Jadi konstruktornya itu sama dengan nama kelasnya ya, dengan parameter integer, nomor simpul, nah, simpul integer juga di sini, simpul ortu, koma, integer aturan, koma, integer kelas X, dan integer kelas Y. Oke. Oke, saya kecilkan di sini biar kelihatan. Ya, isinya ya, nomor simpul sama dengan simpul ini aja, kemudian simpul ortu,
aturan kelas X ya. Konstrukturnya isi begitu, kemudian kita bikin sebuah prosedur ya Pak, metode untuk metode menampilkan isi simpul gitu ya. Public void, misalkan namanya tampilkan, nama metodenya nanti tampilkan isi simpul ya, ini oke. Public ya, public oke. Sistem out bukan pakai ini. Print ya, biar cepat saya copy simpul ditambah dengan atribut nomor simpul, copy biar cepat, saya copy simpul ortunya kemudian aturan ya, atau aturan nomor aturan yang digunakan ya, atau rule yang digunakan ya, ini kemudian isi kelas X yang berikutnya isi kelas Y. Nah, prosedur ini ya atau metode ini hanya untuk menampilkan nilai atribut-atribut dalam setiap simpul yang dimaksud gitu ya. Jadi setiap simpul berisi atribut nomor simpul, simpul orang tuanya nomor berapa, kemudian aturan yang digunakan untuk menciptakan dirinya ya dari keadaan sebelumnya, kemudian isi kelas X dan isi kelas Y. Jadi setiap simpul mempunyai 5 atribut ini ya. Oke, setelah itu kita kembali ke kelas utamanya ya. Oke, di kelas utamanya kita menggunakan dulu karena nanti kita menggunakan inputan dari keyboard, kita perlu menggunakan sebuah library Java utility, kemudian scanner ya.
Jadi ini, oke. Oh ya, belum muncul intinya, tidak apa-apa. Kemudian ini saya hapus saja. Kemudian saya bikin variabel untuk apa namanya antriannya, karena BFS itu menggunakan metode antrian gitu ya, bukan stack ya, bukan tumpukan tapi antrian QU ya. Nama variabelnya nanti antrian begini ya, antrian dari simpulnya ya, tipenya adalah kelas simpul yang array. Simpul array ya. Jadi nama variabelnya antrian, tipenya adalah kelas simpul tapi ini array ya. Jadi nanti ada beberapa simpul ya. Untuk mendeklarasikan kelas caranya pakai begini ya, ada new, kemudian kita pesan berapa anggota array-nya ya, misalkan kita kira-kira 100 gitu aja, apa ya, walaupun tidak digunakan semuanya. Oke. Kemudian kita bikin sebentar, sebelum mainnya kita bikin sini untuk memeriksa keberadaan sebuah simpul dalam struktur pohonnya, apakah simpul yang tercipta itu sudah pernah ada atau belum. Kalau sudah pernah ada, maka simpul tidak perlu dimasukkan dalam antrian. Tapi kalau belum ada, maka simpul itu didaftarkan dalam antrian. Untuk berikutnya nanti akan diperiksa secara berurutan ya. Oke, kita berikan nama, ini fungsi saja. Kita memeriksa, untuk memeriksa apakah sebuah simpul itu sudah pernah ada dalam antrian atau belum. Namanya static boolean. Boolean itu tipe dari fungsinya, nama fungsinya periksa keberadaan misalkan sebuah simpul ya. Nah, periksa keberadaan simpul dengan parameter integer, misalkan nanti nomor simpul itu ya, koma integer dari isi gini aja, kelas X, koma integer isi dari kelas Y, karena kita akan memeriksa keberadaan simpul itu berdasarkan isi kelas X dan kelas Y-nya ya. Jadi karena ini kondisi sebuah simpul itu berdasarkan isi dari kelas X dan kelas Y-nya. Jadi kalau kelas X dan kelas Y itu sudah pernah ada dalam antrian, maka tidak perlu didaftarkan lagi dalam antrian ya. Kalau belum ada baru didaftarkan dalam antrian ya. Atau nanti masuk dalam pohon simpulnya ya, isinya for ya, kita periksa mulai simpul root, simpul ke 0 sampai simpul terakhir ya. Kita looping ya, i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sama dengan nomor simpul terakhir ya. Kemudian i plus. Nah, kita ngujinya cukup begini, if ya, antrian yang ke i titik. Nah, kita cek apa namanya atribut dari antriannya
jika kelas X-nya sama dengan kondisi parameter kelas X, nah ini ya, N, dan ada harus dua kondisi sama antrian dari yang ke I atribut kelas kelas C yang ke I, bukan, antrian yang ke I sama dengan kondisi dari parameter kelas Y, ya, maka dia harus return, ya, keluar dengan nilai true, ya, true itu. Nah, jika seandainya sampai simpul terakhir itu tidak ada yang sama kondisi simpulnya, isi kelas X dan kelas Y dari sebuah simpul dengan parameter kelas X dan kelas Y yang kita masukkan di sini, maka returnnya return false. Artinya simpul yang kita periksa itu belum pernah ada di dalam antrian, dan nanti pada gilirannya akan dimasukkan dalam antrian. Tapi kalau sudah pernah ada, maka simpul yang dievaluasi itu, simpul baru yang dievaluasi itu tidak perlu dimasukkan dalam antrian karena sudah pernah ada. Nah, berikutnya kita bikin prosedur, ya, membuat sebuah fungsi untuk menerapkan aturan-aturan yang ada. Oke, ya, aturan-aturan yang ada kita sepakati, ya, menurut contoh yang pernah kita bahas adalah 8 aturannya ini, ya. Kita akan membuat sebuah fungsi untuk menerapkan aturan ini, di mana nanti setiap simpul yang dievaluasi akan diuji dengan 8 aturan ini. Mana yang memenuhi syarat aturan akan dijalankan, itu pertama, ya. Kemudian yang tidak memenuhi syarat diabaikan. Nah, dari aturan yang dijalankan, konsekuensinya akan menghasilkan keadaan baru, yaitu simpul baru. Nah, simpul baru ini nanti pada gilirannya akan dicek dulu, apakah simpul baru dengan keadaan kelas X dan kelas Y itu sudah pernah ada atau belum pernah ada di dalam antrian. Kalau belum pernah ada, maka akan dimasukkan dalam antrian. Tapi kalau belum ada, sudah ada, maka simpul yang baru itu diabaikan, artinya tidak dimasukkan dalam antrian. Baik, ya, kita bikin dulu penerapan aturannya, ya, dalam bentuk fungsi, ya. Jadi nanti dalam fungsi ini akan menghasilkan nilai kembalian nomor simpul, ya, yang akan dimasukkan dalam antrian dengan syarat bahwa kondisi baru itu dari isi kelas X dan kelas Y itu belum pernah ada dalam antrian. Oke. Kita bikin public static tipe fungsinya adalah integer, ya, nama fungsinya terapkan aturan dengan parameter integer ini underscore nomor simpul, ya, koma integer simpul waktunya, kemudian integer kelas X, integer lagi kelas Y, ya. Dan saya harus punya variabel untuk dioperasikan di dalam fungsi ini, misalkan X, ya, sama dengan parameter
gelas X dan Y sama dengan parameter gelas Y. Itu ya. Kemudian kita langsung uji ya, aturan yang akan kita pakai dari aturan ke-1 sampai aturan ke-8. Sebentar. Saya salah di sini. Kita looping aja langsung ya. For kita menerapkan integer nomor aturan ya, mulai dari 1, kemudian nomor aturan berulang selama kurang dari sama dengan 8. Jadi nanti akan berulang mulai aturan ke-1 sampai aturan ke-8. Dan setiap looping, setelah looping kita naikkan parameter nomor aturan satu per satu. Satu-satu maksudnya. Nah, ini. Oke. Pindah di situ. Switch. Berdasarkan nomor aturannya ya. Oke. Nah, case kalau aturan ke-1 ya, ada break ya, setiap ini break itu copy sebanyak 8 biar cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobilnya 7 kali. Ini aturan kedua, aturan ketiga, aturan keempat, kemudian aturan kelima, aturan keenam, ketujuh, dan terakhir ke-8. Ya, oke, kita terapkan aturannya satu persatu. Ya. Kita lihat di sini aturannya. Yang pertama, ya, dia bilang isi penuh gelas 4 liter jika memenuhi kondisi ini ya. X-nya kurang dari 4 ya. Maka syaratnya ini, jika X-nya kurang dari 4 gitu ya. Maka keadaan berikutnya adalah X-nya 4, Y-nya tetap. Jadi kan gini, if X ya kurang dari 4, maka kondisi berikutnya adalah apa? X-nya sama dengan 4 ya. Oke. Kemudian aturan kedua itu isi penuh gelas Y yang 3 liter jika memenuhi syarat ini. Ya, Y-nya kurang dari 3. Maka kondisi berikutnya X-nya tetap, Y-nya 3. Yang dirubah adalah Y-nya. Sama dengan tadi if di sini Y, jika Y kurang dari 3, maka Y-nya sama dengan 3. X-nya tetap. Ya. Kalau yang aturan pertama, X-nya yang dirubah, X-nya jadi 4, Y-nya tetap. Oke. Kemudian aturan ketiga. Aturan ketiga adalah kosongkan gelas 4 liter ya, dengan syarat kondisinya adalah X-nya lebih dari 0. Ya.
maka kondisi berikutnya X-nya 0, Y-nya tetap. Ya. If X lebih dari 0, maka X-nya sama dengan 0, Y-nya tetap. Jadi Y-nya tidak usah dirubah ya. Berikutnya aturan keempat. Aturan keempat, kosongkan gelas Y yang 3 liter jika memenuhi syarat di mana Y lebih dari 0. Kalau memenuhi syarat, maka kondisi berikutnya X-nya tetap, Y-nya 0. If Y lebih dari 0, maka kondisi berikutnya Y-nya sama dengan 0, X-nya tetap. Ya. Oke, saya simpan dulu. Berikutnya aturan kelima. Tuangkan sebagian isi gelas 3 liter ke gelas 4 liter dari Y ke X, ya, dari Y ke X hingga X-nya penuh misalkan ya. Nah, hal ini dilakukan jika syaratnya terpenuhi di mana kondisi sekarang X plus Y lebih dari 4 dan Y-nya lebih dari 0. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Jika memenuhi syarat, maka kondisi berikutnya X-nya sama dengan 4, Y-nya adalah X plus Y min 4. Gitu ya. Oke. Oh, sorry. Ini aturan kelima. Ya. Syaratnya adalah X plus Y lebih dari 4. X plus Y lebih dari 4 dan Y-nya lebih dari 0. Y-nya lebih dari 0 ya. Y-nya lebih dari 0. Y lebih dari 0. Maka yang dilakukan adalah ya X-nya 4, Y-nya ini ya. Ini jadi dua-duanya berubah begini ya. X-nya jadi 4, Y-nya adalah X plus Y min 4. Tapi ini harus dilakukan dulu ya. Jangan X-nya dirubah 4 dulu ya. Tapi Y-nya dulu yang dirubah. Jadi Y sama dengan, karena penjumlahan X plus Y min 4 begini, baru X-nya. X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Lanjut ya. Iya, Pak. Berikutnya aturan ke-6. Ya. Ini biar mudah dipahami bisa begini nulisnya. Ya. Karena dua syarat. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian if aturan ke-6 ya. Tuangkan sebagian isi gelas 4 liter atau X ke gelas Y hingga penuh. Ya, dengan syarat jika kondisi sekarang X plus Y lebih dari 3 dan X-nya lebih dari 0. Maka keadaan berikutnya X plus Y min 3, X-nya adalah 3. Ya. Jadi nanti X-nya dirubah dulu baru Y-nya ya. If, kondisi syaratnya adalah X plus Y lebih dari 3. Ini dua syarat. X plus Y lebih dari 3 dan X-nya lebih dari 0. X-nya lebih dari 0. Maka yang dilakukan adalah X-nya sama dengan X plus Y min 3. X-nya sama dengan X plus Y
min 3, Y-nya sama dengan 3. Ya, Y-nya sama dengan 3. Kemudian aturan ketujuh, if tuangkan seluruh isi gelas 4 liter ke dalam gelas 3 liter. Ya. Itu dilakukan jika syaratnya terpenuhi X plus Y kurang dari sama dengan 3 dan X-nya lebih dari 0. Maka kondisi berikutnya X-nya 0, Y-nya sama dengan Y plus X. Ya. Ada syarat, ini bikinnya. Ya. Nah, di sini syarat pertama X plus Y lebih dari 3, X plus Y lebih dari sama dengan 3. Syarat kedua adalah X-nya lebih dari 0. X lebih dari 0. Ya. Nah, yang dilakukan adalah X-nya 0, Y-nya sama dengan Y plus X. Tapi lakukan Y-nya ini, Y plus X. Ya, Y sama dengan Y plus X. Y sama dengan Y plus X. Ya, baru X-nya dirubah. Sama dengan 0. Ya. Jangan terbalik. Ya. Oke, aturan ke-8. If, ini ya. Nah. Tuangkan seluruh isi gelas 3 liter atau gelas Y ke gelas 4 liter atau ke gelas X. Dengan syarat jika kondisi sekarang X plus Y-nya kurang dari sama dengan 4 dan Y-nya lebih dari 0. Maka kalau ini dilakukan, keadaan berikutnya adalah X-nya sama dengan Y plus X dan Y-nya adalah 0. Ya. Kita masukkan dulu syaratnya X plus Y kurang dari sama dengan 4 ya. Syarat pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian Y-nya lebih dari 0. Y lebih dari 0. Jika memenuhi syarat, maka X-nya sama dengan Y plus X. Ya, ini dilakukan dulu, kemudian Y-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan Y plus X. Kemudian Y-nya 0. Y-nya sama dengan 0. Oke. Baik, di sini bisa dipahami ya. Oke, sampai sweet. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Kemudian kita bikin di sebentar. If, kita uji. Nah, dari penerapan 8 aturan itu kemungkinan nanti ada aturan-aturan yang dipakai ya, yang karena memenuhi syarat. Nah, dari setiap aturan yang dipakai akan menghasilkan calon simpul atau calon keadaan berikutnya. Tapi harus diperiksa apakah sudah pernah ada di antrian atau belum. Kalau sudah ada di antrian, kondisi kelas X dan kelas Y hasil dari penerapan sebuah aturan, maka calon keadaan baru itu diabaikan. Tapi kalau belum pernah ada dalam antrian, maka harus dimasukkan di antrian. Dan kita pakai fungsi yang tadi, ya, periksa ini ya. Nah, periksa ini kita pakai, ya. If ini, nah kita masukkan nomor simpulnya. Tadi saya pakai ini ya, underscore nomor simpul. Ini kemudian kondisi X dan Y, X dan Y.
Kalau hasilnya dari pemeriksaan simpul itu false, ya, artinya calon kondisi baru itu belum pernah ada di antrian, maka dimasukkan menjadi antrian baru, gitu ya. False ya, tapi kalau true maka diabaikan. Oke, kemudian di sini nomor simpulnya ditambahkan 1, ya. Nah, kemudian baru dimasukkan dalam antrian ya. Jadi antrian yang ke nomor simpul ini sama dengan new, baru ini simpul baru ya. Kita masukkan parameternya. Ada di sini. Nomor simpul, simpul ortu, ya, simpul ortu, parameternya sudah. Kemudian nomor aturannya saya pakai tadi parameternya ini, parameternya. Sudah. Kemudian kelas X, kelas Y-nya ini X dan Y. Di koma D. Ini if, kemudian di sini return, kita buat returnnya di sini, return nomor simpul terakhir ya. Oke, begini ya. Nah, setelah itu kita buat dulu beberapa prosedur ya. Pertama, prosedur atau fungsi untuk mengecek apakah pada evaluasi sebuah simpul itu merupakan goal atau bukan gitu ya. Statik ini boolean ketemu goal atau belum ya. Nah, nanti parameter kita returnnya nanti return parameternya integer nomor simpul ya. Integer kelas X, integer lagi kelas Y ya. Oke. Nah, ini returnnya ya, begini. Mestinya begini. Nah, saya bikin paling gampang, misalkan saya punya variabel baru boolean ketemu ya, atau ya ketemu gitu aja ya. Ketemu sama dengan nilainya false ya. Kita kasih nilai false ya. Nah, ketemu ya itu nanti sama dengan begini aja, ketemu gitu aja. Nah, ketemu itu jika memenuhi begini, memenuhi syarat begini, antrian yang ke nomor simpul titik kelas X nya sama dengan parameter kelas X yang di sini
dan saya copy saja biar cepat. Nah, ini kelas I. Nah, ini ya. Nah, artinya apa? Kalau parameter kelas X dan parameter kelas Y itu sama dengan isi kelas X dan kelas Y dalam sebuah simpul yang dievaluasi, artinya ketemu goalnya. Ya. Tapi kalau salah satu tidak sama ya tidak ketemu berarti ya. Nah, ini return ketemu. Gitu ya. Apapun hasilnya, true atau false. Ya. Nah, nanti ketika ketemu true maka proses pencarian selesai. Tapi kalau ketemu goalnya itu false, maka proses pencarian atau evaluasinya diteruskan. Gitu ya. Berikutnya kita menelusuri solusi. Nah, jadi kalau nanti dalam proses pencarian itu ketemu goal, maka kita harus runut ulang. Ya. Solusinya itu menggunakan aturan berapa saja, atau kemudian nanti kita mengikuti simpul mana saja gitu ya, simpul dalam kondisi simpul yang mana saja gitu ya. Kita bikin dua prosedur ya, menampilkan solusi yang dilalui, simpul apa saja yang dilalui, kemudian aturan berapa saja yang digunakan. Jadi dua prosedur ya, statik ini void. Nah, ini prosedur itu tanpa nilai kembalian, tidak ada returnnya, void gitu ya. Telusuri solusi. Di sini parameternya integer, nomor simpul ya. Oke, if nomor simpul lebih dari 0, maka lakukan ini ya, secara rekursif memanggil dirinya sendiri gitu ya. Tapi nomor simpulnya menggunakan nomor simpul ortunya. Antrian menggunakan nomor simpul ortunya. Oke, kemudian kita cetak ya. Ini artinya kan dari penelusuran itu dari simpul goal ya. Jadi kalau ketemu goal kita telusuri sampai ke root ya. Jadi dari goal ya, entah kita ketemu di level keberapa, misalnya kan ketemu di level ketiga, berarti dia telusuri level orang tuanya, yaitu level kedua. Dari level kedua ditampilkan lagi level ke-1 orang tuanya ya. Jadi kakeknya dari goalnya, nah, baru dari level ke-1 ke simpul root, jadi naik terus ya. Nah, setiap simpul yang dilalui ya, yang di tracking kita cetak begini ya, karena dia rekursif dari bawah ya, rekursif dulu baru dicetak. Ini berarti nanti mencetak paling root dulu ya, root sampai ke goalnya, terbalik gitu ya. Kita mulai penelusurnya dari goal ya, dari level terdalam ke level root ya, nyetaknya dari root ke level di mana simpul goal itu ditemukan. Nah, untuk bisa memahami, Anda bisa pelajari tentang logika rekursif ya, kata kuncinya rekursif.
kasih else. Nah, kalau sudah sampai root, ini berarti tinggal nyetak rootnya saja. Ya, jadi di ini dia kalau bukan root maksudnya ya, kalau bukan root dia mencetak level per level. Ya. Kalau sama dengan 0, maka dia mencetak rootnya saja di sini ya. Simpul. Nah, ini biar bagus gini. Nomor simpul atau di sini langsung 0 gitu ya, pasti 0 di sini kan. Boleh atau gini saja enggak apa-apa. Nah, kemudian bentar. Ada yang salah ini kenapa? Cannot find. Oh ya, sorry. Nah, nomor simpul ya. Tuh. Kemudian lanjut kita bikin lagi untuk menelusuri rule yang digunakan. Kalau yang ini adalah menelusuri simpul mana saja yang dilalui, ya, mulai dari simpul root sampai simpul goal ya. Berikutnya kita telusuri rule ya, aturan apa saja yang dipakai ya. Misalkan namanya telusuri aturan. Itu kejar nomor simpul juga sama parameternya. Isinya hampir sama. Saya copy aja. Coba yang dicetak adalah sebentar tadi. Yang dicetak adalah aturannya. Aturan di sini aturannya yang dicetak ya. Oke, sampai di sini beberapa atribut dan fungsi maupun prosedur sebagai metodenya sudah kita buat semuanya. Nah, kita sekarang bikin di program utamanya ya, yaitu kita membuat program memasukkan kondisi awal kelas X dan Y, kemudian kondisi akhir kelas X maupun kelas Y ya. Kemudian nanti kita panggil beberapa prosedur dan fungsi untuk mencari apakah problem tersebut ada solusinya atau tidak ada. Kalau ada solusinya harus menampilkan urutan simpul yang dilalui dan urutan aturan yang digunakan hingga ketemu solusinya, hingga menuju goalnya gitu ya. Jadi itu sebagai solusinya gitu ya. Oke. Integer misalkan kita bikin ini n simpul, nomor simpul gitu ya. Kemudian i x y ini jadi fungsi apa di kondisi awal kelas X dan kelas Y, kemudian kondisi akhir kelas X dan kelas Y sebagai solusi goal, kemudian S ortu, simpul ortunya, ya. Kemudian simpul dibaca. Ini saya perlu variabel itu
kemudian dengan selesai, variabel selesai, nah, kita kasih nilai awal false. Baik, dan kita bikin inputan sistem kondisi awal gelas X, kemudian X sama dengan, oh ya, tadi saya belum membuat untuk keyboardnya ya. Nah, sini untuk variabel inputan ya, scanner keyboard ya, di B gitu aja dengan new. Jadi kita inputan melalui keyboard, scanner sistem in. Oke, cantik, kita gunakan di sini key B titik. Nah, kita masukkannya kan angka ya, integer. Kebetulan untuk x, y, x dan y itu integer, jadi kb titik next integer begini. Saya copy untuk inputan y, x dan y. Y, x, y. Jadi x, y itu kondisi awal, kemudian di sini kondisi akhirnya, bukan awal, akhir. Nah, variabelnya kita rubah. Nah, kondisi akhir x itu ditampung di variabel x, kondisi akhirnya ditampung di variabel y. Ini sampai di sini bisa dipahami? Halo? Ya, Pak. Oke. Berikutnya kita kasih nilai awal nomor simpul sama dengan 0, simpul ortu juga 0 ya. Kemudian simpul dibaca 0 juga, ini start awal ya. Oke. Kemudian antrian kita bikin baru, antrian berdasarkan nomor simpul dan simpul ya. New and simpul S2, simpul ortu 0 ya, karena dia root ya. Jadi nomor simpulnya mulai dari nomor ke 0, kemudian kondisi X dan kondisi Y awal. Ya. Nah, setelah itu ya, kita lakukan penelusuran ya, simpul dari simpul ortu atau root ya. Kita telusuri menggunakan fungsi-fungsi yang kita buat ya, hingga menemukan
apakah bisa menemukan solusi menjadi dari simpul awal, ya, root, ya, kondisi awal yang kita masukkan menuju ke kondisi goalnya, ya, dengan cara berulangan menggunakan do biasa, do while, ya, berulang selama selesai, perulangannya selesai. Nah, nanti selesainya itu berulang selama selesainya masih false, ya. Jadi selesai itu dari kondisi awalnya mana false akan menjadi true jika, ya, dua kondisi, ya, jika goalnya sudah ketemu atau tidak ada lagi simpul yang akan dibaca. Ya, loopingnya itu nanti, ya, hingga selesainya menjadi true atau tidak lagi ada simpul yang akan dibaca, ya. Jadi berulang selama selesainya masih sama dengan false, ya, dan agak lemot punya saya, simpul yang dibaca masih kurang dari sama dengan nomor simpul, ya, terakhir. Nah, jadi kedua kondisi ini harus terpenuhi, ya. Kedua kondisi ini harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka perulangannya selesai atau evaluasi simpul-simpulnya selesai. Selesai dalam artian kalau selesainya true berarti dia menemukan goal. Tapi kalau sampai simpul yang dibaca sudah habis lebih dari nomor simpul terakhir, ya, maka goalnya tidak ketemu, tidak ada solusi berarti, ya. Selesai, saya selesai. Nah, oke, di dalamnya ini kita uji if, nah, if ketemu goal, ya, simpul dibaca, x, y, nah, itu parameternya sama dengan true, ya. Jadi kalau ketemu goalnya, maka variabel selesainya kita rubah menjadi true dan proses pencariannya selesai, tidak perlu loopingnya. Else, nah, kalau tidak ketemu, terus lakukan pencarian dengan simpul ortu sama dengan simpul dibaca. Nah, nanti simpul dibacanya itu dinaikkan satu-satu, setiap akhir perulangan, gitu, ya. Setiap mau berulang kembali, gitu, ya. Nah, kemudian x dirubah titik x plus y plus y, gitu, ya. Kemudian setiap simpul itu terapkan aturan 1 sampai 8 caranya.
nomor simpul, ya. Di sini simpul O2, SO2, kemudian H dan I. Oke, nah, gitu cara evaluasinya. Kemudian setelah looping ini, kita cetak daftar simpul dalam antrian, ya, kita tampilkan sebuah simpul yang tercipta, ya. Kita gunakan looping for I sama dengan 0, I berulang selama I kurang dari sama dengan nomor simpul terakhir, ya, I plus plus, kemudian yang cetak antrian yang ke I, ya. Kemudian kita tampilkan nomor simpul itu. Jadi di setiap ini, ya, akan nampil nanti nomor simpulnya, kemudian nomor simpul orang tuanya, aturan yang dipakai untuk menciptakan simpul tersebut, kemudian isi kelas X dan isi kelas Y sesuai dengan yang di sini. Nah, ini yang nanti yang akan ditampilkan setiap simpulnya, ya. Oke, ini belum menjawab apakah permasalahan tersebut ada solusinya atau tidak, ya. Oke. Yang penting kita tampilkan dulu simpul apa saja yang tercipta dalam proses evaluasinya, atau dalam proses pencarian solusinya. Oke, nah kita uji. If selesainya sama dengan true, ini indikator bahwa permasalahan tersebut ada solusinya, ya. Nanti else-nya berarti kita tinggal mencetak bahwa permasalahan tersebut tidak ada solusinya, ya. Jadi else-nya atau selesainya sama dengan false, gitu ya. Nah, ya, biar cepat mengetiknya, saya copy saja di sini. Kita kasih pesan permasalahan tersebut tidak ada solusinya, ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Kalau ada solusinya bagaimana? Ya, kita cetak pertama, goalnya itu berada di nomor simpul keberapa. Goal atau tujuan dari permasalahan atau gini, tujuannya berada di simpul nomor ini plus simpul dibaca ya, yang dibaca yang terakhir itu ya. Kemudian solusinya
Solusinya adalah ini paketnya. Kita telusuri mulai simpul teratas sampai terakhir ya. Kita telusuri solusi yang menggunakan simpul dibaca, kemudian kita telusuri rule-nya ya. Atau aturan yang digunakan. Telusuri aturan ya. Oke, mungkin sampai di sini selesai. Kita coba ya, kita coba apakah program yang kita buat dari tadi ini bisa menjawab yang ini ya. Di sini contohnya keadaan awalnya X-nya 0, Y-nya 0, kemudian tujuan akhirnya adalah X-nya 1, Y-nya tetap 0 ya. Apakah sama nanti outputnya? Ini ya, kalau di sini kan terakhir nanti terakhir kan kayak gini ya. Cuma di sini hanya ada solusi urutan simpulnya, tapi tidak ada urutan aturan atau rule yang digunakan ya, mulai dari root sampai ke goal ya. Kelemahannya di sini yang ini ya. Tapi program kita insya Allah nanti bisa untuk menampilkan sampai ke aturannya. Ya, kita run ya. Sebentar. Ini inputannya jangan berikut ini. Oke, saya running lagi. Nol, Y-nya 0, kemudian kondisi akhirnya adalah X-nya 1, Y-nya 0 ya. 1, Y-nya 0. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat dulu ya hasilnya. Oke. Nah, dari awal ya, jadi problemnya adalah X-nya 0, Y-nya 0 untuk mencari jalan hingga X-nya 1, Y-nya 0. Ya, daftar simpul yang ada, yang tercipta dari hasil evaluasi itu, pertama simpul ke 0 sebagai root ya. Simpul ortunya juga 0, tidak ada, aturan yang dipakai belum ada ya. Kondisi kelas X-nya 0, Y-nya 0 sesuai dengan inputan kita ini ya. Kemudian simpul nomor 1 dari ini ya, dengan menggunakan aturan ke 1 ya, maka kondisinya adalah X-nya 4, Y-nya 0. Kita lihat ya. Nah, ini simpul ke 1, ini simpul ke 0, ini simpul ke 1 ya. 4, X-nya 4, Y-nya 0. Cocok ya. Dia dari 0,0 menjadi 4,0 itu menggunakan aturan ke 1. Kemudian berikutnya simpul nomor 2 ya, ortunya masih simpul ke 0, aturan yang dipakai 2 ya. Di sini X-nya 0, Y-nya 3.
Ya, ini simpul nomor 2, ya, X-nya 0, Y-nya 3. Jadi untuk membuat dari 0,0 menjadi 4,0 pakai aturan ke-1, dari 0,0 untuk menjadi 0,3 pakai aturan kedua. Nah, di program sudah tercatat. Ya. Kemudian simpul ketiga, berarti simpul ketiga itu anaknya ini ya, yang ini ya, 4,3 ya. Karena kan urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. 3 simpul ortunya adalah 1, benar ya. Simpul ortunya adalah 4,0 maksudnya gitu ya. Kemudian pakai aturan kedua, menjadikan X-nya 4, Y-nya 3. 4, 3, ini aturan kedua. Nah, aturan kedua. Kemudian simpul keempat, ya, jadinya ini 1,3 aturannya. Ini aturan simpul keempat, simpul ortunya 1 Mas ya, ini ya 4,0. Kemudian menggunakan aturan ke-6 menghasilkan kondisi baru X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3. Berikutnya simpul kelima ini berarti yang 3,0. Ini ortunya adalah simpul kedua. Ya. Ya, simpul kelima ortunya simpul kedua, benar ya. Pakai aturan ke-8 menghasilkan 3,0. Benar ya. Jadi dari 0,3 menjadi 3,0 itu pakai aturan ke-8. Oke. Berikutnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, simpul ke-6 itu anaknya dari simpul ke 0, 1, 2, 3, 4 ya. 6 itu anaknya simpul ke-4 ya. Nah, simpul ke-6, simpul ortunya 4, benar ya. Dia dari 1,3 menjadi 1,0 itu dengan aturan ke-4 ya. Oke, itu. Kemudian berikutnya yang ini 3,3 itu anaknya simpul ke-5 ya, benar ya. Jadi dia ada simpul ke-7, berarti ini simpul ke-7 ya. Simpul ortunya 5 pakai aturan kedua, hasilnya 3,3 ya, 3,3. Nah, karena proses pencariannya ketemu yaitu di simpul ke-6 ya, maka proses pencarian selesai dengan solusi atau penelusurannya adalah mulai simpul ke-0 ya, simpul ke-0, kemudian simpul ke-1 ya, simpul ke-1 ke sini ya 4,0, kemudian simpul ke-4 ini 1,3 dan simpul ke-6 ya. Ini ketemu ya. Nah, permasalahannya sudah benar ya. 0,0, 0,0, 4,0, 1,3 dan 1,0. Benar ya. Nah, cuma di sini di PPT ini kan tidak mencatat rule-nya yang sudah digunakan. Nah, di program yang kita buat ini tercatat juga ininya. Oh, sebentar. Ini kok simpul ya. Ini aturan ke 0. Nah, saya lupa dulu. Programnya saya tadi kan ngopi saja ya. Sebentar. Ini masalahnya di sini, saudara. Saya tidak merubah ininya. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Oh ya, tadi ada yang kurang. Aturan. Oke. Saya jalankan. Oh, ini yang tadi awal tadi ya. Nah, ini saya tutup. Nah, saya ulangi lagi. Masih proses. Ya, 0, 0, 1, 0 ya. Nah, ini aturan ke 0
Artinya enggak dipakai ya aturan ke-0 itu, aturan ke-1, ya, aturan ke-6 dan aturan ke-4 ya. Yang dipakai ya, aturan ke-0 itu enggak ada berarti ya. Atau mungkin gini sebentar, berarti ini enggak perlu ini. Aturan ke-0 enggak perlu dicetak ya. Saya remark dulu. Nol, nol, 1, 0. Ya, aturan 1, aturan 6, aturan 4 ya. Ini ngambil aja dari sini ya. Jadi dari 0,0 jadi 4,0 itu pakai aturan 1. Dari 4,0 menjadi 1,3 itu aturan ke-6. Ya, dari 1,3 menjadi 1,0 itu aturan ke-4. Nah, ketemu ya. Oke. Mungkin kita coba yang lain ya, kita coba yang lain. Kita coba yang lain, kondisi yang lain. Misalkan 1,2 awalnya kelas X isinya 1, Y 2, kemudian kita mau buat kondisinya menjadi 3,2. Ada enggak? Nah, ternyata tidak ada solusinya untuk kasus ini. Ya, untuk kasus ini tidak ada solusinya, tidak ketemu solusinya. Ya. Kita coba lagi 1,2 dengan kondisi 2,3. Ada enggak kondisi akhirnya 2,3? Ya, ada, ketemu. Ini ya, simpul-simpul yang dilalui ini sampai 13 simpul ya. Oke. Nah, aturan yang dipakai 382 ya. Kita coba yang lain, misalkan ya 1, 1, 3, 3 ya. Kita coba. Nah, ada juga ketemu ya, ketemu. Oke, itu implementasinya ya untuk apa namanya breadth-first search ya. Program ini nanti saya akan kirimkan ya. Saya share di apa namanya di pertemuan ini di Google Classroom-nya ya. Untuk Anda pelajari, termasuk juga videonya saya share di sini ya. Saya upload dulu ke YouTube, kemudian saya share linknya untuk Anda pelajari gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan kali ini. Bagaimana? Mohon tanggapannya. Belum. Belum? Ada ini pertanyaan? Belum ya? Oke, perlu saya ingatkan bahwa perkuliahan kali ini 2 kali presensi, tadi presensi awal dan presensi akhir. Presensi akhir mungkin nanti di sekitar jam 9 ya, sampai setengah 10. Anda tetap stay tune untuk presensi di presensi akhir ya. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.